Masya Allah. Ibu-ibu udah pada cantik-cantik ya. Tadi aku tuh nyanyi sama itu loh. Aduh, aku gemes ya sama Mas Adam. Aduh, Mas Adam lucu banget kumisnya. Kumis bang, bikin meringis. Iya. Mas Adam. Aduh, tuh Mas Adam kan keren banget ya. Ini mah pria idaman. Panjang masa. Kenalin, aku Mas Joko, teman di hati kamu. Mas Joko, teman hati saya. Ini Mbak Uut ini pagi-pagi sudah bikin nyaman. Ini siapa pagi-pagi baru bangun tidur datang ke sini? Siapa sih itu? Kamu udah mandi belum, Dam? Aduh. Kenalin, saya ini adalah tetangga baru. Jadi aku tetangga sebelah. Tetangga baru. Jadi aku tuh kok lihatnya kok katanya di sebelah itu loh, di rumah idaman itu loh. Lah kok bisa-bisanya Anda joget berdua? Iya. Aku tertarik banget karena ini Mas Adam itu kok laki-laki pujaan, kalem, kumisnya juga. Jangan percaya. Dia itu mah nggak kalem-kalem banget. Atau kira tadi ini kamu, Cek. Kan soalnya juga pinter goyang. Berarti Mas Adam bilang kalau Bunda Inul goyangannya kurang. Nggak kurang. Tapi cuman aku mau nambah. Udah dibor. Kayak gitu bu kebiasaan. Udah dikasih goyangan yang paling. Tuh. Maaf ya, Mbak tetangga baru. Kalau Bunda Inul itu ngebornya jago, Mbak bisa goyang apa? Aduh. Dia mah goyangnya ngecor. Dulu di panggung saingan sama aku. Coba gimana Jadi goyangnya? kalau di panggung Iya. itu, jadi zaman dulu itu kalau Mbak Inul ngeropelnya 3, aku 2. Udah Nyut kamu nyanyi, aku dulu ya, nanti giliran ganti gitu kan. Terus yang ditunggu-tunggu tuh kita berdua ya. Kita itu soulmate dari dulu. Bukan Mbak Uut sama Inul aja yang pinter goyang. Iya. Mas Indra juga pinter goyang ya. Tuh, Maaf, kan? kok diangkat gitu loh kayak topeng monyet. Kita belum sapa Bunsa ini. Bunsa, selamat pagi. Dan ada Uut Permatasari. Wow. Ada panggilan. Dia punya 2 nama sekarang. Kenapa tuh? Yang pertama Uut Permatasari. Yang kedua. Ibu Kapolres Goa. Wow. Nanti kita ajak ngobrol, tapi sebelumnya tanya dulu dong ibu-ibu dari mana ibu yang di sini? Dari Bandung. Yang sebelah sini dari mana ibu-ibu? Wow. Terima kasih udah datang ya semuanya ya. Mahasiswa SPIPB Komunikasi. Ada yel-yelnya nggak sih? Kenapa? Ada yel-yelnya nggak sih? Yel-yelnya punya nggak ya kira-kira ya? Ada yel nggak sih? Nanti mereka ada yel tapi nanti aja nih Mas ya. Mas Adam lihat tuh ada mahasiswa-mahasiswi. Oke. Seneng nggak? Hei, seneng nggak? Iya. Semua pasti seneng ya ketemu di sini ada rektornya ya. Rektor, gimana usianya jauh banget sama mereka lu? Tapi Indra, pagi hari ini tuh rumah idaman dari Senin sampai Jumat itu tetap cuannya banyak. Karena Yes. selalu bagi-bagi hadiah buat ibu-ibu. Ada yang berbeda nanti kita akan bagi-bagi hadiah di Tebar Bawang, tebak harga, bawa pulang. Dan juga ada SCBD ya Bun? Tapi ada lagi selain tebar bawang ya, akan ada SCBD, yaitu siapa cepat banyak Banyak duit. Duit. Gak tahu nggak Bunda, Mbak Uut, Mas Adam, hari ini total hadiahnya adalah 15 juta rupiah di dalam situ kotaknya. Ada 15 juta loh. Seru banget kan? Buat yang di rumah ikutan juga seru-seruan ya. Nanti ada pulsa 200.000 rupiah. Caranya lihat di bawah ini nih. Yes. Kita Jangan ngobrol-ngobrol. kemana-mana ya, tetap di sini aja karena kita akan
bagi-bagi hadiah Yes. banyak banget. Tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Jadi ceritanya kita itu reunian. Reunian. Heeh. So sweet. Sekarang ibu Kapolres ini ya. Ada Bapak Kapolres gua. Selamat pagi. Luas banget. Dan ada kabar bahagia nih, Mbak Uut baru saja melahirkan anak keduanya. Mbak, baru lahiran. Anaknya ganteng pol. Waduh. Aku baru lahiran Kak Indra. Heeh. Jadi sekarang putraku itu masih berusia 2 bulan lebih. Ini kok badan sudah kembali seperti dulu, ya kala loh ya. Aduh. Dia tuh sama aku tuh nggak pernah jauh-jauh. Pokoknya Yang diomong aku kita- ada apa, kamu ada apa gitu. Jadi dulu itu Saling emang mensupport. Saling mensupport. Gitu. Berat badan juga saling mensupport. Iya, badannya tuh saingan Kita gitu. berdua. Tapi ini yang keluar artikel-artikel itu membahas tentang usianya Mbak Uut pada Iya, saat hamil. Itu betul. kan sudah 40 waktu itu. Betul. Aman ya alhamdulillah ya. Aman. Ada Alhamdulillah. perubahan atau perbedaan nggak? Jadi kemarin tuh Kak Indra rencananya kan kita mau persalinan normal. Memang saya itu galau loh Kak Indra, serius waktu mau pulang dari Makassar ke Jakarta. Aduh ya Allah, ini dedeknya nanti mau lahiran apa, seperti apa, kan tergantung Gusti Allah sama si dedeknya ya. Ternyata dedeknya itu udah 38 minggu, dia tuh posisinya kepalanya sudah di bawah. Oh. Ya kan? Nah saat itu aku 39, tiba-tiba dia di bawah tapi ke kanan. Jadi dia agak kayak nganan gitu, dia nggak Iya. mau turun ke bawah Iya. gitu. Terus harus segera ya memang harus segera Sesar. disesar. Jadi aku bilang, oh memang ini memang jalannya dedeknya ya kan, memang kehendaknya seperti ini ya. Saya sih manut-manut aja gitu kan. Terus saya juga konsultasi sama dokter kan di usia seperti sekarang kan nggak seperti saat 30, melahirkan 35 gitu kan. Ya saya manut aja yang terbaik. Yang penting saya dan babynya sehat. Alhamdulillah. Ah, gitu ya. Tapi yang namanya Bu Uut itu dari dulu tuh orangnya tuh apa ya, segala sesuatu tuh dipikir bener-bener gitu. Beda kalau aku mah gerusa-gerusu, dia udah tahu aku gerusa-gerusu gitu. Tapi pasti gerusa-gerusunya. Beliau nggak pernah ini langsung terus jadi. Gitu ya. Tapi kalau untuk urusan anak ini ya berarti kan Ya. selama ini banyak ibu-ibu yang memilih ya udahlah pada Babysitter. saat karena aktivitas banyak udah babysitter aja yang memilih. Sampean, Kalau Bim? Mbak Uut gimana? Kalau saya anak pertama, saya merawat sendiri dibantu mami sama bude-budeku. Nah sekarang kan saya sudah anak kedua pasti sudah punya pengalaman dari anak pertama. Sekarang anak saya baru lahir sudah bisa mandikan sendiri. Wih, Tali pusarnya masih ada, betul. Saya beneran pas betul. awal lahir Betul. tuh Malah mami saya yang waktu ada tali pusarnya malah takut mandiin. Oh, Dulu Takut. ya. Yang ini anak kedua. Oh. Jadi takut katanya udah nggak apa-apa saya aja. Jadi kita ganti shift. Nah. Jadi kalau saya itu bangunnya jam 2 malam sampai jam setengah 6 pagi. Itu nungguin si dedeknya. Iya. Kan kata ASI kan. Nah, nanti kalau pagi jemur itu omahnya. Jadi gitu. Jadi juga. aku tuh gini loh Kak Indra, mungkin sama kayak Mbak Inul ya. Jadi rasanya dikasih buah hati itu rasanya bahagia banget. Wah, bahagia Katanya banget itu itu. satu tuh kalau Mbak Inul bilang Ivan tuh anak emas saya, itu pangeran saya begitu kan. Nah, saya ngerasa bahwa Kamu ngapain masuk ke sini bawa koper? Aduh, Ngapain sih Mas? Sini apa? tar. Apa isinya? Ribet banget ya. ada yang spesial nih kayaknya ini. Nggak ngerti deh. Ada apa sih? Coba. Aku ini bawa ini loh apa? Daster, Ci. Mau bawa daster. Daster. Mau aku kasih ke Ya, mau aku kasih ke Mbak Uut. Kenapa? Kenapa kasih Soalnya Mbak Uut kan suka sekali pakai Nah, ya daster Allah, seperti Kamu Mas beliin. Indra. Kamu beliin itu bandrolnya Mas aja. Indra. Oh. Aduh Mas Adam seneng banget. Jangan kaku. Ya ampun. Kan buat Mbak Salah, Uut. Keren salah. Itu kok kamu nyantolin di situ? Emang Mas Indra juga suka pakai daster? Tuh, Mas Adam, ih. keren banget Mas Adam. Aku kan terima kalau kasih. pakai daster diem-diem. Gak ketahuan. Mas Adam keren banget dasternya, terima kasih. Iya. Aku suka. Itu kan baju-baju aku masak. Sekelas Ibu Kapolres kamu itu kasih dasterku. Ya kamu nanti aku beliin sendiri, udah aku pesenin di toko bahan bangunan. Hei, beda dong. bahan bangunannya Tapi gimana emang sih? beneran, Mbak Uut ini suka pakai daster Saya suka pakai daster hari-hari. hari-hari.
Satu hari di rumah. Kira berdua kalau kalau- artis tuh harus penampilannya selalu mewah gitu, enggak ya dasteran Enggak. juga? Enggak, aku semua. sama dia dari dulu memang suka dasaran ya, plek. Kita mah bestie. Memang apa? Kenapa, Mbak? Mas Adam, saya Ya. pernah nonton film Heeh, Biskop heeh. sama anak saya pakai daster. Cuman bedanya dasternya potongan, nggak seperti ini. Jadi pakai celana daster sama atasan itu. yang Kayak kita pakai tadi, kayak Iya, aku pakai kayak gitu. Kenapa Tetap sih? manis Kok ya. suka banget daster? Alasannya seperti enggak itu. sih, maksudnya ya yang membuat kita nyaman kita pakai Oh. gitu. Jadi jangan maksain. Kalau Oh, aku tuh karena selalu itu. yang buat nyaman gitu kan. Kekasih hati yang buat nyaman jangan ya selalu Mas Indra, ini alasannya Mas Baut kan gitu. Terus kalau Mas Indra, kenapa kok suka pakai daster? Alasannya apa? Aku nggak suka pakai daster, Mas. Mas Adam nih loh. By the way ya, kalau kita lihat mereka berdua ini terkenal sebagai diva-diva dangdut yang punya goyangan khas, ya kan? Iya dong. Coba kita mau tanya sama yang ada di studio nih ya. Kalau Mbak Inul goyang apa? Goyang ngebor. Kalau Mbak Uut goyang apa? Goyang ngecor. Kalau Mas Indra goyang apa? Nggak ada. Ada. Apa goyang apa? Mas Indra goyang gempor. Karena udah tua ya, karena usia goyang dikit gempor bawaannya. Nah kita mau nostalgia, mau kita ingatkan nih, goyangan-goyangannya seperti apa. Nih kita lihat ya, ada beberapa artis penyanyi dangdut yang memang punya goyangan khas. Ini ada artikelnya, coba kita lihat nih. Tuh ada siapa lagi, Saskia Gotik goyang apa? Goyang itik. Dewi Persik ikut nggak? Goyang gergaji, ya emang semuanya berhubungan sama toko bangunan ya. Iya, bener kan? Aneh banget, ada gergaji, ada ngebor, ada ngecor, iya kan? Kok Inul nggak ada ya? Ada Mbak Inul. Yang mana? Itu tadi sebelah kiri aku. Emang sengaja aku kamu diajak-ajakan. Tapi ngomong-ngomong ini, apa sih? Ada apa sih kalian berisik aja? Aduh. Tapi aku mau tanya nih, kebetulan dirimu kan sekarang untuk kerjaan entertainment kan pasti dibagi-bagi ya, mengingat tugas negara itu lebih penting gitu ya bersama suami. Ini perbedaan zaman dulu, ayo bedone zaman dulu sama zaman sekarang kalau dunia musik dangdut itu menurut dirimu iya apa say? Sama aja Mbak Inul, cuma sekarang lebih penuh warna, variasi dengan banyaknya pendatang baru, memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Ada yang terkadang banyak versi sekarang. Tapi dangdut buat saya, dangdut itu adalah the best. Jadi saya kadang-kadang jujur ya, Mas Indra, kalau dangdut itu dicemooh, saya tuh sakit hati. Ya. Karena musik dangdut itu cakep, cantik, indah. Jangan dicemooh. Tapi kalau ada yang membawakannya kurang baik, menarik ya, ditonton. Yang salah Ya bukan jangan musiknya. musiknya yang dicemooh gitu kan, seperti itu. Iya, tapi saya senang sekarang itu dangdut itu luar biasa. Lebih bervariasi, berwarna, ya kan? Karena Mbak Inul sama Mbak Ut ini kan satu angkatan nih, ya. Sama nggak sih dengan sekarang? Kalau sekarang ini kan untuk menjadi penyanyi gitu ikutan ajang pencarian bakat atau viral dikit langsung bisa ngetop. Dulu tuh perjuangannya kayak apa sih Mbak Ut? Aduh, kalau gitu. Kenapa? Dadaku sakit, ada apanya Mbak? Ada jarum. Kalau dulu kita itu ya, honornya berapa? 50.000 ya? 50.000. 50.000? Naik 125, terus 200. Sebentar, 250. 50.000 itu berapa lagu? 7 lagu apa 7 5 lagu. 7 lagu 50.000 guys. Terus belum lagi kalau kita nyanyi di Madura itu harus sampai selesai subuh kita baru pulang ya. Pulang. Jadi Setelah mobilnya sholat. kiting-kitingan apa? Kiting-kitingan. Mobilnya itu konvoy. Konvoy. Aku nyanyi sih yo. Ya, tapi aku tungguin. Ya Mas, nanti kita pulangnya konvoy karena kan jauh Iya, Sumenep. betul. Terus ada yang di Pamekasan. Kalianget, Pamekasan tuh Iya. kan kalau malam tuh lewat pinggir pantai tuh begitu jalannya sepi banget. Iya. Jadi kita itu kalau bisa, kamu nyanyi duluan, tapi kamu tungguin aku ya. Iya, iya. Jadi emang kita itu udah kompak dari dulu. Terus Kompak. awakmu neng Madura dibayar piro? Aku dibayar 75 Mbak Inul. Awakmu ya wes aku podo ae nek ngono. Terus kita pernah nyeker. Sama gitu. Tapi Mbak Ut, Kita pernah nyeker.
nggak pakai sepatu Mbak Inul ya. Karena gini, yang punya hajat itu rumahnya di pedalaman. Iya. Tapi bagaimanapun kan kita menghibur ya, tidak memilih tempat. Betul. Yang penting kita memberikan hiburan yang baik sesuai dengan lagu-lagunya diminta. Saya pakai sama Mbak sandal Inul kita. nggak pakai sandalnya, Tepuk kan sandalnya. di samping sawah. Ya, Serius, yang beletok-beletok itu ya. Daripada sepatu kita rusak nggak bisa beli lagi. Nah, sekarang kan agak kelihatan agak jarang. Memang nggak boleh ini suami nyanyi lagi gitu. Enggak Mas Adam, kebetulan suami itu mengizinkan. Karena dari awal kita menikah beliau mengizinkan saya berkarya. Tetapi saya sadar diri bahwa sebagai seorang istri, saya akan terus berkarya tapi tanpa melupakan kodrat saya sebagai ibu dan istri. Itu yang saya jaga. Ini yang menjadi inspirasi